Halo semuanya, selamat datang di podcast kami, kelompok 6 mata kuliah Filsafat Gabungan Internasional. Jadi di sini kita sekedar ngobrol santai aja sih, tapi sebelum itu kita kenalan dulu yuk. Jadi ada aku sebagai host, Ariel Zeta, dan juga tentunya aku nggak sendiri. Aku di sini ditemani bersama rekan-rekanku lainnya. Ada Sharon Yunika Astoria dan juga ada Jessica Elvira yang akan membahas topik kita ini. Boleh say hi dulu yuk? Halo semuanya, kenalin nama aku Sharon. Hai, nama aku Jessica. Oke, karena udah perkenalan, kita langsung aja masuk ke kronologinya ya. Jadi untuk kronologinya kemarin tuh sangat ramai ya di sosial media soal persatuan santri yang protes dalam demo. Mereka itu demonya ke kantor Trans 7 gitu. Dimana demo tersebut tuh sampai trending di X, bahkan hashtagnya juga trending, yaitu hashtag boykot Trans 7. Jadi saya sampai mikir, memang segitu parahnya emang tayangannya itu. Apa sih yang bikin para santri ini tuh geram atau marah sampai segitunya gitu. Aku jadi kepo dan mungkin kalian juga kepo. Jadi kita coba tanya ke Sharon dulu ya. Halo Sharon, boleh kasih tahu detailnya ke kita sebenarnya memang apa sih yang terjadi? Oke, bener banget itu. Jadi tuh kalau kalian ngikutin berita atau lihat sosmed ya guys, bulan Oktober lalu tuh rame banget em, soal para santri yang demo. Nah, tapi tuh ada hal yang lucu sebenarnya. Jadi tuh mereka seharusnya demonya ke pihak Trans 7, tapi mereka malah ke Transmart gitu. Kayak, loh ini kan sebenarnya yang salah tayangannya gitu ya, atau malah alamatnya nih yang salah kayak gitu. Tapi sebenarnya demonya tuh berawal dari mana sih? Jadi itu ada salah satu program tayangan dari Trans 7 namanya Expose Uncensored gitu. Nah, di tayangan ini tuh katanya mereka mau mengekspos gitu kehidupan pesantren terutama soal para kiainya gitu yang ada di pesantren. Jadi em, mereka ini menampilkan gitu loh kehidupan pesantren, cuman jatuhnya tuh kayak nyenggol gitu loh. Nyenggol si para kiainya itu gitu. Dan di situ digambarin juga kalau para santrinya itu mereka sampai kayak ngesot untuk cium tangan kiainya, terus mereka juga selipin amplop ke tangan kiainya, terus ya akhirnya memunculkan banyak komentar dan spekulasi negatif dong, terutama dari netizen. Banyak yang kayak komen dan nyindir kayak ih gara-gara banyak dikasih amplop tuh kiai jadi pada tajir, pada punya mobil mewah gitu dan lain-lainnya. Ya kebayang dong reaksi dari pihak pesantren ataupun santri-santri itu gitu. Makanya akhirnya mereka demo. Nah, sebenarnya mereka tuh demo ya bukan karena mereka cuman kayak kita merasa tersinggung doang, tapi lebih kayak em, apa haknya Trans 7 untuk ngomong hal itu soal kehidupan mereka gitu. Kayak siapa sih mereka berhak nunjukin kehidupan mereka ke publik gitu. Apalagi kan Trans 7 tuh membuat narasi yang seolah-olah tuh dalam konotasi pesantren tuh negatif banget gitu loh. Jadi kayak santrinya sampai tunduk, nyium tangan, kasih amplop ke kiai dan segala macemnya tuh. Nah, tontonannya itu tuh akhirnya menimbulkan spekulasi negatif kan akhirnya dan ditelan mentah-mentah nih sama publik. Nah, mereka yang merasa dong kalau citra atau image pesantren atau image mereka tuh ya dijelek-jelekin banget sama media. Makanya akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan aksi demonstrasi gitu. Hmm. Oke, sekarang aku paham nih. Jadi mereka para santri ini yang ngerasa kita santri ini tuh dijelek-jelekin sama media yang mana bagi mereka media itu nggak tahu apa-apa soal pesantren. Betul, Jadi media betul itu banget. juga nggak punya hak untuk Mm-mm. ya menjelek-jelekan santri atau memberikan video-video atau klip-klip semacam itu gitu. Ya namanya juga kan tadi apa namanya expose unsensor ya. Berarti ya unsensor gitu ya kan, nggak Iya, disensor heeh. gitu. Bener sih. Nah, ya udah jadi ya kalau memang seperti itu reaksinya, coba aku mau tanya sama Jessica karena aku penasaran sama pandangannya Jessica. Menurut kamu nih, dari sisi yang tradisi keamanan, hal apa sih menurut kamu yang membuat para santri ini tuh geram, marah-marah sampai ke level demonstrasi gitu? Boleh silahkan. Gini Zed, bagi para pesantren, Kiai itu bukan sekedar guru, tapi dia itu juga simbol otoritas spiritual dan juga tempat berlindungnya adab dan tradisi. Nah, di saat Trans 7 itu
membuat konten tersebut itu tuh yang menganggap merendahkan simbol tersebut. Nah, otomatis banyak dong kritikan-kritikan yang masuk. Kayak contohnya di Twitter tuh ada yang ngomong kasih paham @trans7 yang telah melukai hati semua santri dan ulama. Terus ada juga komentar di Instagram. Setelah tayangan itu, makin banyak aksi demonstrasi santri yang terjadi di beberapa kota. Nah, karena ini itu tuh bukan sekedar ego lembaga, tetapi identitas yang merasa terganggu. Baiklah, kita tadi kan udah bahas nih soal kasus demo yang lagi ramai di pesantren. Itu sekitarnya bulan Oktober lalu. Dan di sini kita mau melihat gimana kalau kasus ini itu dianalisis menggunakan kacamata Michael Foucault tentang diskursus dan juga relasi kuasa. Karena sebenarnya hal ini tuh ada kaitannya ya dan menarik banget untuk kita bahas dan untuk kita analisis. Jadi mungkin langsung aja kali ya, aku tanya pendapatnya Sharon dan Jessica juga. Silahkan. Oke, mungkin mulai dari aku dulu kali ya. Sebenarnya kasus ini tuh bener banget kata Zeta, menarik banget untuk dianalisis menggunakan kacamatanya Foucault. Nah, Foucault ini tuh dia bilang kalau kekuasaan itu tuh nggak selalu kelihatan gitu. Misalnya kayak raja yang selalu pakai mahkota atau polisi yang selalu bawa senjata. Tapi sebenarnya kekuasaan itu hidup atau hadir di hal-hal kecil ataupun hal-hal yang bisa kita temui sehari-hari gitu. Contohnya di aturan, kebiasaan, atau dengan siapa kita berinteraksi dan bermasyarakat gitu. Nah, di kasus ini sendiri itu media, terutama si Trans7 itu, dia tuh lagi main di ranah kekuasaan yang bisa dikatakan halus banget gitu. Jadi mereka kan bikin narasi nih soal pesantren, gimana sih santri-santri itu tunduk, cium tangan kiai, sampai ngasih amplop, terus juga diselipin lah sindiran-sindiran soal kayak kekayaan kiai dari misalkan dari amplop yang dikasih sama santri-santri tadi gitu. Jadi seolah-olah media tuh menentukan gitu. Oh, ini loh gambaran pesantren yang sebenarnya. Padahal kan sebenarnya itu cuma dilihat dari satu POV doang dan itu tuh cuma emang fokus di satu pesantren doang gitu loh. Nggak tahu di pesantren-pesantren lainnya apakah seperti itu juga gitu. Nah, menariknya kalau kita analisis lebih dalam nih lewat pemikirannya Foucault gitu. Jadi pesantren sendiri tuh yang memang sebenarnya punya mekanisme kekuasaan yang mirip gitu loh. Mereka nggak cuma mencetak hafalan gitu loh. Kan emang santri ini kan biasanya mereka kebanyakan kayak disuruh menghafal ayat-ayat Al-Quran dan juga hafalan-hafalan lainnya gitu. Nah, tapi juga pesantren tuh mencetak kepribadian yang taat pada struktur gitu. Jadi sebenarnya kekuasaan yang ada di pesantren tuh bukan cuma untuk menindas, tapi juga em, dalam artian memproduksi subjek. Subjeknya tuh siapa ya si santri-santri itu. Mereka jadi santri yang disiplin, patuh, bahkan tunduk gitu loh. Jadi tubuh mereka tuh diajarin untuk menunduk gitu loh. Dan juga lidah mereka tuh seolah-olah dibuat untuk diam gitu loh. Jadi mereka kayak lebih banyak menyimpan pemikiran atau pendapatnya sendiri gitu loh. Karena adanya konsep adab gitu loh. Sebenarnya kan adab sendiri kan artinya yang kayak taat, patuh gitu loh. Maknanya kurang lebih kayak ke arah mulia gitu loh. Cuman diredefinisikan jadi sebuah kepatuhan total gitu. Nah, di sini kan kalau ada yang nanya yang kritik dikit aja gitu, langsung em, dari si para santrinya tuh mereka membungkam dengan kalimat yang kayak, ya kalian mana ngerti gitu loh, karena kalian kalau belum pernah hidup atau berinteraksi di pesantren gitu. Nah, komentar kayak gitu tuh sebenarnya itu adalah salah satu contoh nyata dari cara kekuasaan bekerja. Itu tuh membuat kita percaya kalau berpikir kritis itu tuh sebenarnya salah dan sebenarnya nurut atau manut-manut aja tuh sebenarnya tanda dari konsep adab itu sendiri itu. Hmm. Nah, aku tuh sebenarnya setuju nih sama apa yang bilang Sharon. Dan juga aku pengen nambahin kalau dari POV-nya pesantren. Nah, sebenarnya yang di pesantren itu sadar kalau itu tuh ada struktur internal. Karena pertama ada kiai, kedua ada santri, ketiga ada tradisi, sama keempat ada yang dibilang sama Sharon tadi, itu adab. Tapi kalau struktur ini digambarkan dalam tayangan yang mencerminkan feodalisme kiai versus santri yang dipaksa tunduk, ya jadi dong eh, sensasi publik. Nah, hal ini tuh yang bikin
persoalan itu bukan cuma tentang ritual, tapi juga interpretasi publik yang terbentuk. Wah, ini menarik banget nih ya, analisis-analisis dari kedua rekan saya gitu. Jadi kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Aku mau nanya ke kalian lagi, memangnya gimana kekuasaan itu bekerja lewat tubuh seperti yang mungkin tadi udah di-mention, spill-spill sedikit dari Sharon. Jadi kekuasaan itu bekerja melalui tubuh, kebiasaan, jadi nggak cuma melalui perintah gitu. Mungkin boleh dijelaskan. Oke, bener banget. Jadi, eh, tadi kan kita udah menganalisis dari segi atau aspek kekuasaan menurut Foucault gitu. Nah, selain dari aspek kekuasaan, Foucault ini juga bahas dalam salah satu bukunya yang judulnya Discipline and Punish, dia ngomong soal docile bodies atau tubuh yang patuh karena ya udah dilatih gitu. Nah, di pesantren ini tuh kan hal-hal kayak mencium tangan kiai, nunggu izin buat ngomong, itu tuh kan bukan cuma soal adab gitu loh. Tapi sebenarnya itu adalah bagian dari tadi bentuk disiplin tubuh yang dijelasin sama Foucault. Jadi ibaratnya em, di sini tuh ada struktur politik mini gitu, ada hierarki dan juga kontrol sosial gitu. Jadi santri itu seolah-olah mereka nggak cuman diawasin, tapi otomatis mereka udah tahu atau mengontrol dirinya sendiri, udah tahu gimana caranya mengontrol diri sendiri. Tapi mengontrol diri sendirinya itu dalam artian kayak tadi, kayak misalkan mereka udah tahu kayak oh gak boleh terlalu banyak mengkritik atau tidak boleh terlalu banyak ngomong. Justru dengan banyak diam atau membungkam diri mereka sendiri itu adalah bagian dari adab tadi gitu loh. Nah, mereka juga diajarin untuk nunduk bukan karena disuruh, tapi mereka jadi merasa bersalah kalau mereka nggak menunduk gitu. Nah, itu tuh sebenarnya adalah bagian dari puncak kekuasaan di mana bisa dikatakan para santri atau mereka nih dalam artian korban ya, mereka udah jadi penjaga buat diri mereka sendiri gitu. Mereka udah bisa em, menjadi reminder bagi dirinya mereka sendiri. Nah, makanya kalau dilihat dari situ tuh sebenarnya tayangan Trans 7 tuh kenapa hal itu tuh jadi sensitif banget gitu loh. Jadi sebenarnya Trans 7 tuh nunjukin kalau bentuk tubuh yang tadi tunduk itu dalam konteks pesantren itu tuh sebenarnya punya makna yang em, sakral gitu. Nah, cuman diubah jadi bahan sindiran gitu. Jadi sebuah simbol dari adanya feodalisme. Nah, makanya di situ ada bentrok tuh antara makna spiritual dan juga tafsir kekuasaan. Nah, betul banget. Dan menurutku juga penting untuk kita itu gak langsung menyalahkan suatu ritual atau kebiasaan suatu kelompok tertentu. Apalagi adab itu kan mempunyai tempatnya sendiri, yang dimana itu tuh ada makna moral dan spiritual. Dan tapi begitu adab itu dijadiin tameng untuk mematikan cara berpikir kritis kita, atau waktu ritual itu dijadikan alat kekuasaan yang gak transparan, nah disitulah titik di mana kita perlu refleksi. Jadi bukan cuma siapa yang salah, entah di Trans 7 atau di pesantrennya, tapi ini tuh soal siapa yang boleh ngomong, siapa yang boleh menafsirkan makna tunduk, dan juga yang penting gimana kita bisa mendidik santri ini biar bisa tunduk dan juga berdiri. Mereka itu bisa hormat, tapi juga bisa berpikir kritis. Karena kalau enggak, ya pesantren tuh ya bakal terus melahirkan generasi-generasi yang akan nunduk, tapi lupa caranya untuk berpikir kritis. Oke, baik guys, menarik banget bukan diskusi kita. Jadi intinya aku dapat nih, kayaknya memang sepertinya itu ada kesalahan di bagian penafsiran kata tunduk atau adab yang mereka anut gitu ya. Jadi mungkin para pengajar atau kiai di sana itu menafsirkan bahwa tunduk itu artinya beradab, di mana adab itu sangat dijunjung tinggi, namun menundukkan mereka pasal itu menundukkan hal yang sudah sangat jelas menyimpang begitu ya. Jadi kalau tidak tunduk bagi mereka tidak beradab. Jadi kembali lagi ke penafsiran tunduk bagi setiap orang atau setiap kelompok begitu ya. Jadi relasi kuasa di sini itu bukan hanya kiai versus santri ataupun media versus pesantren, tapi soal siapa yang punya hak mendefinisikan kebenaran atau siapa yang punya hak mendefinisikan untuk
tunduk kata tunduk tadi gitu ya. Dan narasi publik sangat kuat tentunya, media bikin cerita, publik mengonsumsi, dan institusi pun bereaksi. Dan lalu pendidikan pesantren itu juga pasti tentunya masih tetap bisa relevan dan juga baik bagi pendidikan masa depan anak bangsa, namun tetap harus ada ruang untuk berpikir, bukan sekedar menunduk atau membenarkan hal yang salah hanya karena dialah sang guru, dialah yang harus selalu dihormati, dialah yang selalu benar, yang padahal jelas-jelas menyimpang. Jadi para guru atau para kiai di sana atau para petinggi-petinggi di pesantren di sana itu berlindung, ibaratnya itu kayak berlindung di balik kata adab atau kata tunduk gitu ya, untuk melindungi penyimpangan-penyimpangan yang telah mereka lakukan gitu. Setuju banget sih sama pendapatnya Zeta dan juga Jess. Nah, aku juga mau nambahin, menurut aku sebenarnya media juga harus lebih peka gitu. Jadi jangan mereka tuh ngasal ngangkat sebuah institusi yang dimana tuh em, institusinya tuh jadi sebuah simbol dan ritual hanya untuk sensasi aja gitu loh. Karena sebenarnya yang mereka sentuh ini kan bukan hal yang sepele ya. Dalam artian pesantren ini kan sebenarnya bagian dari identitas dan juga kepercayaan orang gitu. Nah, di sisi lain juga pesantrennya tuh harus membuka ruang gitu loh untuk dialog gitu loh. Jadi para santri tuh nggak cuman diajarin untuk nurut-nurut terus, nunduk-nunduk terus, tapi mereka diajak untuk berdiskusi secara kritis, dan juga em, dibuka ruang-ruang dialog untuk para santrinya gitu. Karena sebenarnya pendidikan yang sehat itu kan bukan tentang siapa yang paling ditakuti, tapi sebenarnya siapa yang paling banyak didengar gitu. Nah, betul banget tuh Sharon. Nah, kalau ngomongin tradisi, sebenarnya kita tuh nggak menolak tradisi. Tapi, tradisi juga harus berkembang. Biar tahu untuk menjaga warisan dan juga mencetak manusia yang tetap berpikir kritis. Karena kalau kita cuma tunduk terus, ya kita bakal jadi generasi yang tahu cara menunduk tapi nggak tahu caranya berdiri. Wah, oke deh, nggak terasa kita udah sampai di penghujung acara ya. Jadi satu kalimat terakhir, kalau para santri ini sebaiknya memang jangan hanya dididik itu baik secara spiritual, tapi juga baik secara rasional juga, supaya lebih bisa berpikir kritis dan lebih baik lagi pesantren untuk kedepannya gitu. Dan terima kasih banyak ya Sharon dan Jessica, dan tentunya buat kalian yang juga mendengarkan, kalau kalian memiliki pengalaman sendiri soal pesantren atau media atau narasi yang pernah kalian berpikir ulang, kalian jangan sungkan untuk selalu sharing dan juga drop pendapat kalian di setiap sosial media atau di banyaknya platform supaya masa depan pesantren ke depannya bisa lebih baik lagi begitu. Jadi sampai ketemu ya di kesempatan lainnya. Terima kasih.